dha'iqatul maut. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati wabil khusus al-mukarram Al-Ustaz Dr. Anas Ahmad Dasuki, al-mukarram Al-Ustaz Amin, al-mukarram yaitu Bapak Haji Tommy, al-mukarram Bapak RW 06 Bapak Haji Mardani Anwar, dan yang sama-sama kita hormati yaitu al-mukarram Bapak Haji Banjir, Bapak Haji Asnawi, dan juga yang sama-sama kita hormati wabil khusus keluarga besar dari almarhum yaitu Bapak Haji Eming bin Kecil, dan yang saya hormati Bapak RT serta hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat syahad wal afiyah, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama dapat hadir dalam rangka mendoakan kita punya orang tua, kita punya saudara almarhum yaitu Bapak Haji Eming bin Kecil. Mudah-mudahan pada malam hari yang ketiga ini sama-sama doa yang kita niatkan untuk almarhum, baik dari awal pembacaan surah Al-Fatihah diteruskan dengan pembacaan surah Yasin, zikir dan tahlil, semuanya itu kita niatkan untuk almarhum Bapak Eming bin Kecil. Mudah-mudahan dengan niat baik kita bersama, kubur almarhum ini mendapat yaitu Raudhah min Riyadil Jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita akan mengharapkan syafatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Para asatidz, bapak-bapak, jamaah sekalian yang saya hormati, pada saat ini kita sama-sama mengingatkan dalam rangka takziah, yaitu saudara kita, keluarga kita yang dipanggil oleh Allah dalam usia kurang lebih 77 tahun. Almarhum ini ya memang kita lihat sehari-hari dia rajin dalam beribadah, rajin bersilaturahim, dan rajin juga yaitu mengikuti ta'lim. Ini yang dikatakan makin bertambah umurnya makin baik perbuatannya. Kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Bertambah usia bertambah kebaikannya. Memang ya jika kita lihat sehari-hari, karena memang sholat subuhnya itu rajin, selalu ada. Baik taklim yang malam minggu juga selalu ada. Taklim yang hari Selasa juga selalu ada. Dan juga yasinan yang setiap malam Jumat juga selalu ada. Nah, hanya malam Jumat tadi ini yang saya lihat, anak kawan kita ini sekarang Khalid Fahim. Nah itu. Dikata masih bilang ini kawan kita yang biasa bareng, nggak ada. Maksudnya memang itu perbuatan yang baik inilah yang selalu kita kenang. Karena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang kita harapkan apa? Amal soleh, amal yang baik.
Karena amal yang baik inilah yang akan menemani kita di alam kubur. Karena kehidupan dunia itu hanya sementara. Akhir kehidupan dunia adalah alam kubur atau alam barzakh. Alam kubur adalah awal daripada kehidupan akhirat. Jika di alam kubur ini baik, selamat, seterusnya nanti proses itu semuanya akan mudah. Ya mudah-mudahan almarhum ini selalu amal baiknya yang dilaksanakan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika masuk alam kubur yang 2 meter kali 1 meter, tidak ada yang menemani. Yang masih di dunia ini kita masih ditemani oleh keluarga, oleh saudara, ada istri-istri yang menemani, anak yang menemani. Tapi kalau sudah di alam kubur tidak ada yang berani, tidak ada yang mau menemani. Misalnya 3 hari aja dia di dunia, udah gak ada yang mau menemani. Padahal selama kita masih di dunia ini, sekarang kalau yang kita cintai, harta yang kita cintai, istri yang kita cintai, anak yang kita cintai, semua itu hanya sementara. Selain kita masih ada di dunia ini. Tapi kalau kita sudah kembali kepada Allah, semua itu tidak ada yang dapat menemani kita, tidak ada yang dapat menolong kita. Hanya amal baik kita ini yang selalu mengikuti kita di alam kubur. Dan di alam kubur ini banyak proses. Ketika yang mengantar jenazah itu, yatil mayit salasun, yang mengikuti mayit itu ada 3. Keluarganya semua ikut mengantar. Kemudian juga hartanya, jika ada juga digunakan untuk apa? Untuk mengantar. Tapi yang kedua itu apa? Kembali. Wayat itu sana. Yang kedua kembali. Wayat wahid. Yang satu itu kekal, yang terus mengikuti dalam kubur. Tapi setelah selesai dimakamkan, kemudian dibacakan talqin. Dibacakan talqin itu biar mengingatkan kepada almarhum. Ada tuntunan di situ, man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma ka'baduka, man ikhwanuka. Segitu yang ditanya. Jadi yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini kalau menurut kita memang gampang. Kita hafali pasti apa? Hafal semua. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita jawab Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Tapi kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya adalah itu Allah. Kita yakin, kita beriman, insya Allah pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa jawab. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi. Dari sekarang kita apa? Kita mengenal kepada nabi kita. Kemudian juga kita ikuti ajarannya. Semua agama atau agama yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini adalah yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita laksanakan perintahnya, kita laksanakan sholat, kemudian juga kita laksanakan kegiatan-kegiatan Islam, ta'lim, berbuat baik, amar ma'ruf nahi munkar, semuanya tuntutan tentang masalah agama Islam ini yaitu dibawa oleh Rasulullah. Kita kenal, kita baca sholawat. Dengan sering baca sholawat menunjukkan bahwa kita apa?
senang kepada Nabi, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Ma imamuka, siapa imamu? Al-Qur'an imami. Al-Qur'an itu adalah imam kita. Al-Qur'an ini adalah petunjuk. Semua ada di dalam Al-Qur'an. Dan dianjurkan kita suruh baca, suruh pelajari dan ikuti. Nah, kalau kita nggak mau belajar Al-Quran, tidak mau baca Al-Quran, nanti jika ditanya kita juga tidak bisa menjawab. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dalam kubur ini memang mudah, tapi jawabnya ini adalah amal ibadah kita sehari-hari. Oleh karena itu, mengingatkan pada diri kita satu saat sama seperti almarhum. Jika kita lihat, pernah kita dengar ada orang yang mati suri. Dia itu yang bernama Edi dari Bogor Liliang kalau tidak salah ya. Dia itu mati syahid, mati suri, ketika dia itu berada dalam kamar, dia mati sehari. Kemudian setelah dia mati, dia bercerita yang dia rasakan apa. Ketika maut diambil oleh malaikat, itu terasa sakitnya. Sampai dia katakan seperti kalau kita motong hewan kambing kalau hari lebaran Idul Adha gitu ya. Dia hidup dikeset kulitnya, begitu sakit. Nah itu kita sampai begitu sakit. Kemudian dia melihat itu di situ ada fokus atau mungkin kata kita itu selama dari awal kita hidup sampai saat ini ada layar, semua bisa dilihat. Kalau memang itu yang dikerjakan kebaikan, kalau misalnya dikerjakan maksiat, semua diputar itu ada semua. Dan di situ, kalau ia yang dikerjakan adalah perbuatan maksiat, sampai ia menyesal, di situ orang-orang yang dilihat setiap detik, setiap saat, setiap menit itu semuanya dia pengen Ya Allah, saya minta kembalikan ke dunia, saya akan berbuat baik, saya akan berbuat amal yang baik. Semua yang dia lihat itu. Nah itu potret kehidupan di alam kubur. Nah ini yang sangat kita ngeri. Kalau perbuatan kita sehari-hari itu perbuatan yang baik, memang yang kita lihat kebaikan. Tapi kadang-kadang kita banyak berbuat dosa, banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat kehilapan. Ada, kalau kata kita filmnya, sekarang ini menggampang, di HP aja sebentar udah jadi ya. Sekarang kita kita foto langsung ada, apalagi akhirat. Kemudian juga ada yang dilihat orang yang sudah tua, ada yang laki bini berdua itu dia sampai menangis bergerung-gerung karena dia dibakar oleh api itu. Dia bilang? Dia minta pertolongan, minta bantuan, tetapi anaknya satu pun tidak ada yang membantu, tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolong. Padahal dia lagi disiksa. Kemudian dia jalan lagi, dia nyari pertolongan karena dia belum ditanya di alam kubur, belum ditanya. Baru dibilang oleh malaikat, jadi kamu ntar akan ditanya dengan pertanyaan dalam kubur. Dia lari kemana-mana terus. Situasinya itu di alam barja itu dibilang tidak terang, tidak gelap. Dia nyari ke sana kemari, dia minta pertolongan. Terus dia masuk ke masjid kemana. Ketika dia masuk ke dalam masjid, dia lihat ada orang lagi baca Al-Quran, anak muda. Dia baca Al-Quran. Nah itu sungguh
sampai bercahaya ke langit. Akhirnya apa? Tersentuh. Dia pengen apa? Baca Al-Quran. Dia pengen pelajari Al-Quran terus. Nah ini sampai akhirnya apa? Dia hidup kembali. Setelah dia hidup kembali, dia berjanji dia akan belajar Al-Quran. Dia akan ajari orang-orang itu belajar Al-Quran. Dan akhirnya apa? Dia mulain orang-orang yang terlantar. Dia buat satu rumah seperti kontrakan, dia kumpulin, dia ajarin Al-Quran. Sambil dia dagang, sambil dia dagang nasi uduk terus diajarin. Sampai sudah penuh, pindah lagi. Akhirnya apa? Sampai banyak cabang-cabangnya dibuat. Untuk apa? Dia bantu, dia tolong baca Al-Quran. Dia dirikan Al-Quran. Ini satu kisah yang nyata. Memang beda-beda ya, orang yang mati suri itu beda-beda ya, banyak sekali. Nah kita ini adalah pelajaran untuk mengingatkan pada diri kita, karena mati itu adalah apa? Suatu sunnatullah yang pasti akan terjadi. Kita mau tidak mau, takut atau tidak, pasti kematian akan menjemput kita. Nah ini ya, karena kematian walaupun kita lihat ada yang umurnya panjang, ada yang pendek, semua itu adalah apa? Kehidupan hanya sementara. Ketika Nabi Nuh alaihissalam yang usianya 950 tahun hidup di alam dunia ini, kemudian ada yang bertanya, wahai Nabi Nuh, kamu hidup di dunia ini selama 950 tahun, bagaimana pendapat hidup di dunia ini? Maka dia mengatakan, hidup di dunia ini sama seperti masuk pintu satu, keluar pintu yang lain. Dan orang-orang yang terdahulu juga sama. Maksudnya apa? Hanya sementara. Ya, sementara masuk pintu satu, keluar pintu yang lain. Itu yang 950 tahun. Apalagi kayak kita, rata-rata umat Nabi Muhammad itu apa? 63 tahun. Kalau dia sampai 77 tahun berarti mendapat bonus. Ya, mendapat bonus. Nah ini, kalau kita sekarang misalnya sudah usia 70 tahun atau 65 tahun, kita kadang-kadang berpikir, udah detik-detik terakhir, sampai enggak umurnya kita 70 tahun. Nah ini kita mulailah kita berpikir, ya karena pas di alam barzah, alam kubur yang tadi dilihat apa? Dipasangi fokus dan juga itu bisa dilihat semua pekerjaan kita dari awal, yang sampai menginginkan semua pengen kembali ke alam dunia. Makanya kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli, nafkahkanlah apa yang Allah berikan rezeki kepadamu. Ayatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian. Fa yaqula rabbi, maka seorang itu bertanya kepada Allah, wahai Tuhan kami, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wahai Tuhan kami, tundalah kematian kami dan saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Tetapi kalau sudah ajal datang, sudah tiba waktunya, tidak bisa ditunda lagi, tidak bisa dimajukan atau tidak bisa ditundurkan. Nah disinilah kita apa? Memang ini mengingatkan untuk diri kita agar kita dari sekarang
mari selalu kita mengingat, merenung kematian pasti kita akan alami. Oleh karena itu mudah-mudahan dapat kita tingkatkan amal kebaikan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan almarhum ini anaknya banyak, saudaranya atau cucunya selalu mendoakan. Paling tidak setiap hari kirimkan suratul Fatihah. Habis sholat niatkan untuk almarhum. Anak-anaknya, cucunya, saudaranya niatkan untuk almarhum. Diniati khususan almarhum orang tua kami Bapak Haji Eming bin kecil. Terus semuanya. Fatihah ini kalau semua anak cucu selalu apa? Mengirimkan Fatihah, ini dikatakan termasuk apa? Waladun soleh. Karena yang lain sudah terputus. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin soleh yad'ulah. Jadi anak yang soleh, anak yang selalu mendoakan kepada orang tua, dibacakan suratul Fatihah, diniatkan untuk almarhum. Jika ia memiliki rezeki dan niatkan sedekah, ya Allah saya niatkan ini untuk orang tua. Sedekah yang diniatkan itu sampai kepada orang tua apa yang ada dalam kubur orang tua itu. Yang memberikan juga dapat pahala. Dia dapat pahala, orang tua mendapat ampunan yang ada dalam kubur. Nah kalau ini sudah dilaksanakan semua, insya Allah orang tua kita yang ada di dalam kubur mendapat ampunan dan maghfirah, ya. Dan juga ditempatkan di sisi Allah yang baik, yang mulia, yaitu raudhah min riyadil jannah. Kalau ditempatkan raudhah min riyadil jannah, dia tidur di alam kubur, yang dilihat taman daripada taman surga tempat dia selanjutnya. Itu betapa senang dan bahagianya. Dan juga disuruh tidur, dia tidur enggak terasa, sebentar aja udah apa? Udah hari kiamat. Padahal dia tidur ribuan tahun. Karena hidup di alam kubur dengan hidup alam dunia ini memang berbeda. Kita 1000 tahun di dunia, di sana sehari. Kalau 500 tahun berarti setengah hari. Kalau yang 60 tahun, 70 tahun berarti kira-kira kita berapa jam? Ya, terasa sebentar. Hidup sebentar ini marilah kita gunakan untuk berbuat kebaikan. Ya paling tidak sekarang itu yang perlu kita tingkatkan apa? Amal ibadah kita. Sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan. Paling tidak kita apa? Kita berjamaah, pahalanya lebih baik. Karena 1:27. Apalagi sholat subuh berjamaah, pahalanya sangat besar. Disaksikan oleh malaikat, masya Allah. Apalagi sebelum subuh kita sholat sunnah, itu pahalanya dikatakan lebih baik dunia beserta isinya. Nah kalau ini Nabi yang berkata, Nabi yang bersabda semuanya, kita sudah yakin. Karena kehidupan akhirat itu semuanya adalah barang yang gaib, yang kita tidak bisa lihat, tetapi adalah iman kita. Iman kita kalau kita sudah yakini pasti ada kehidupan akhirat, itu apalah kita nggak pakai ragu-ragu. Setelah kita mati ada kehidupan akhirat, ada kehidupan alam kubur, alam barzah. Nah ini pada saat ini kita apa? Kita sama-sama kirimkan, baca Fatihah, kita doain semua. Dan juga kita lihat ini banyak jamu-jamuan, buah-buahan. Ini adalah sedekah. Semua yang diniatkan ini adalah pahalanya untuk almarhum, yaitu Bapak Eming bin kecil. Bapak Eming bin kecil. Mudah-mudahan semua yang kita niatkan ini, bacaan-bacaan dan seterusnya, yaitu merupakan satu pahala untuk almarhum, dan kita juga semuanya ini sama dapat pahala. Ya, kita takziah ini semuanya dapat pahala, dan kita juga mengingatkan diri kita
Kenapa satu saat kita sama? Itu yang kita apa? Kita renungkan. Mudah-mudahan pada malam hari ini mari kita baca Fatihah satu kali lagi. Kita niatkan untuk almarhum Bapak Eming bin Kecil. Kita lihat kebaikan-kebaikannya banyak. Mudah-mudahan kebaikan ini merupakan satu bekal dia yang menemani di alam kubur. Dan semuanya jika ada kesalahan, kehilapan dari teman-teman, dari kawan, dari saudara tetangga, kita maafkan semua. Kita maafkan, kita ridai, kita ikhlaskan. Insya Allah Bapak Haji Eming bin Kecil ini menghadap pada Allah diberi kemudahan. Fatihah biniyati qabul lah Rasul wa biniyati ilman afiya wa biniyati ridho lillahi ta'ala ya Rabb. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sa'ahiru wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.